Saya Rizky Furkan, asal saya dari Aceh. Sekarang saya ditugaskan di sekolah paling hulu di Sungai Kapuas. Selama setahun ke depan, saya akan menikmati alam Kalimantan bersama mereka. Alam merupakan kawan akrab bagi murid-muridku di SD 17 Nangabungan. Sekolah dasar yang terletak dekat Sungai Bungan, anak Sungai Kapuas. Tempat belajar kami tak hanya di ruang kelas, tapi juga di tengah keteduhan bumi Borneo. Melewati hutan dan sungai yang mengalir dari atas bukit. Kali ini, bendungan Sungai Aso menjadi tempat kami menimba ilmu. Mencocokkan teori dengan fenomena nyata di sekitar. Ya, selamat datang kita hari ini, hari eksperimen. Sebelum kita mulai, kita tepuk Nangabungan. Bungan, jaya, bungan, jaya, bungan, jaya, yeay. Di luar ruangan, kegiatan belajar mengajar bisa lebih menyenangkan. Tunjuk siapa kelompok mana yang maju? Bang Pia, Dereng, ya silakan maju. Keuntungannya itu banyak karena mereka itu nggak sadar diajak belajar. Kita main ke bendungan, ngapain Pak Guru? Kita main dulu ke bendungan, kita bawa alat-alatnya. Sampai di sini eksperimen. Sampai di sini rupanya bukan main tapi belajar juga. Kehidupan di pelosok membuat murid-muridku tak memiliki banyak fasilitas belajar. Beruntung kami mendapat buku-buku hasil sumbangan. Sumber ilmu inilah yang dapat memenuhi rasa ingin tahu para muridku. Akibatnya air jadi terdesak keluar dari dalam gelas. Air yang terdesak keluar dari dalam gelas tidak langsung tumpah keluar. Hal ini bisa terjadi karena air memiliki tegangan permukaan. Di kelas eksperimen, aku membagi murid-murid dalam kelompok kecil. Setiap kelompok wajib mempelajari satu macam percobaan. Kalau benda itu juga menempati ruang yang ada di air. Ya. Jadi meskipun ada yang masuk, airnya nggak langsung keluar. Ya. Karena ada apa tadi namanya? Gaya tegangan air. Nah, tegangan air. Setelah itu, tiap kelompok mempresentasikan hasil eksperimen pada teman lainnya. Nah, dengerin. Sebelum mereka mulai, kita kasih drum roll lagi, oke? Kita kasih drum roll. Jazz! Nah, oke, coba ditiup, coba. Jangan ketawa. Oke, ini sekarang cincin angin. Gunanya apaan sih? Untuk orang dahulu kala kan orang Eropa kan sering menggunakan ini. Oh, gitu. Biasanya di negara Belanda. Belanda. Dulu Iya. orang menggunakan kincir angin untuk menggiling gandum, Giling gandum. memompa air. Pompa air, gitu ya. Tergantung nanti tekanannya dari mana. Aku oke? kerap mengaitkan teori sains dengan contoh yang ada di sekitar lingkungan kami. Sekarang Raki pakai karet. Kenapa dia itu bisa jalan? Ada kayu yang diputar di kedua ininya. Sama kayak baling-baling berarti. Iya. Ada di mesin tempel kita, ada baling-baling, ada kipas. Itu kan dia berputar juga kan? Iya. Makanya kita bisa naik riam. Pakai baling-baling sederhana. Aku bersyukur Satu, murid-muridku dua, memiliki tiga. semangat yang tinggi dalam menyampaikan percobaan mereka. Karam dia. Keren banget nih. Ya, tos dulu dong. Oke, sekarang balik lagi. Nah, balik lagi.
ada air, ini namanya botol ajaib. Ini nggak keluar kan airnya, padahal tadi sudah ditusuk jarum. Gimana dia bisa keluar? Supaya dia bisa keluar dia apa? Coba dibuka. Ada yang bisa jelasin ini apa tadi? Bedanya dengan yang sebelumnya apa? Karena ini perinciannya udara, tekanan udara. Tekanan udara. Iya. Tekanan air. Namanya Nico. Ia murid kelas 6 yang hadir dengan kecerdasan alami di bidang sains. Nico membuat penelitian mengenai sistem penguras air yang berasal dari teori fluida dinamis atau prinsip Bernoulli. Bahwa air selalu mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Jadi sebenarnya permasalahannya ini karena air sebenarnya keseringan masuk. Jadi saat menimba itu melelahkan. Jadi kami berusaha membuat lubang untuk menyedot air dari perahu ini. Biasanya kalau air itu kalau mau berhenti nanti ditutup kayak gini karena otomatis kan nggak ada kecepatan kan. Jadi airnya masuk. Di awal penelitian, Nico dibimbing oleh Fardadi, pengajar muda dari angkatan sebelumku. Dan pada saat waktu tidak ada kecepatan maka air akan masuk. Hukum Bernoulli. Kan pada saat dia milir, Pak Fardadi kan, dia ikut perahu ini. Jadi dia duduknya di sini, di belakang sini. Jadi dia ngeliat kok aneh gitu. Kok bisa nyedot? Dia tanya ke saya. Terus saya jawab, karena ada kecepatan gitu. Terus dia bilang, karena saya bisa dia mau ikutkan lomba. Usaha Nico tidak sia-sia. Bulan September lalu, ia bersama Tera, seorang muridku, lolos dalam kompetisi sains junior tingkat nasional. Di ajang ini terdapat 655 karya sains dari 19 provinsi di Indonesia. Nico dan Tera termasuk dalam 9 pemenang yang terpilih untuk mempresentasikan hasil karyanya di Jakarta. Di sanalah mereka mendapat pengalaman baru, membawa nama Bungan merambah ibu kota. Sebagai anak sulung, Nico tinggal bersama ibu dan 2 adiknya. Ia menjalankan peran utama saat ayahnya bekerja di hutan. Bagi orang tua Nico, prestasi yang diraih anaknya bagaikan kado tak terduga. Karena saya dulu kan tidak sekolah, yang macam sekolah yang taman SD. Saya hanya kelas 4 SD aja, tidak taman. Bagaimana perasaan Ibu punya anak seperti itu? Memang rasa hati saya memang bangga. Waktu ya ke Jakarta ya saja harapan Minang ya meh. Udah ya sekolah ya yang aku mikir. Kemenangan Nico menjadi bukti bahwa semua anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk berprestasi. Prestasi yang membawa kebanggaan sebagai anak didikan alam. Ya, bangga. Karena di Jakarta mainannya nggak ada seperti ini. Kalau sini kan mainnya air, main inilah, kayak berenang-berenang. Mau mengenalkan desa kami, karena di sini desa kami itu yang paling ujung. Setelah desa kami ada cuman di dalam Bungan.
inginnya yang itu ya, yang jaya seperti terus bisa ngejaga alamnya dengan itu. Alam menghadirkan rasa ingin tahu pada benak anak-anak Bungan. Sungai dan belantara di tengah bumi Kapuas melahirkan generasi cerdas. Merekalah anak-anak yang terus membangun diri, menuju prestasi yang akan membanggakan Nangabungan dan Ibu Pertiwi. Calon-calon cendekiawan dari Rimba Raya, Kalimantan. Pagi ini aku dan murid-muridku belajar di rumah adat. Tinggal di sekeliling hutan membuat kami kerap kedatangan tamu tak terduga dari Rimba. Aku bertugas sebagai wali kelas 4 serta guru matematika dan sains di kelas lain. Kita nggak punya buku paket, jadi anak-anak nanti Pak Guru bagikan nanti duduknya dekat-dekatan ya. Oke? Dua minggu lagi kita ujian. Makanya hari ini kita mengulang satu bab pelajaran tentang lambang bilangan. Kami menggunakan permainan yang kami sebut manusia penentu ribu. Mereka Pak Guru suruh ambil angka di sini. Ya, nanti kalian sebut yang paling kanan berperan sebagai apa, yang paling ujung kiri berperan sebagai apa. Kalian yang menentukan titik ribunya di mana. Coba ambil. Anak yang maju berbagi peran sebagai angka dengan satuannya masing-masing. 1, 2, 3. Sekarang dalam titik ribunya di mana? Dihitung dari mana? Berapa kali? Coba. Sementara anak lain menjadi titik penanda ribu atau manusia penentu ribu. Ernest jadi penentu ribunya, titik ribunya. Ya, Angel, coba baca. 1253. Coba. 53. Ada yang lain? Benar enggak? Benar. 1253. Sekarang ya, manusia penentu ribu itu biasanya anak-anak bingung kalau harus cari ribunya itu di mana. Jadi saya menentukan titik ribunya. Jadi mereka itu ketika saya tunjuk titiknya mereka bilang ribu. Jadi itulah saatnya mereka bilang ribu. Karena mereka biasanya kalau ada 0 di tengah-tengahnya mereka sudah bingung. Titiknya di antara angka berapa saja? Titiknya di antara angka berapa saja? Lihat. 2 sama 3. 5. 2 sama 5. Terus satu lagi? 6 sama 7. 6 sama 7. Ya? Tak hanya sampai tingkat ribuan, aku juga mengajak anak-anak belajar hingga jutaan. Sekarang ini berarti sudah berubah, ada nolnya di tengah-tengah. Coba Lokian, bisa nggak dibaca Lokian? 2.710.000, 10 juta. Ya. Coba ulang. 2.710.000, 639. Setiap titiknya dibaca. Ini titik juta, ini titik ribu. Oke. Terkadang aku menggunakan konsep yang dekat dengan anak-anak. Salah satunya lewat kebiasaan membeli makanan. Ibu nggak? Uang 5.000. Dia belanja beli kue sama Lokian 2.500. Dikembalikan atau diminta lagi sama Lokian? Uang. Dikembalikan. Kembalikannya berapa? 2.500. 2.500 lagi. Berarti Lius sebenarnya bisa beli berapa kue? 2. Ya, dia sebenarnya bisa beli 2 kue.
Mana? Kalian Pengalaman menjadi guru memang hal baru bagiku. Aku kerap mendapat bantuan dari orang tuaku yang tinggal di Aceh. Setelah saya turun ke kota, saya telepon ibu saya karena ibu saya juga guru SD dan ngajar kelas 4 juga gitu. Ma, ini anak-anak kok sering bingung ya? Ya udah dibuat permainan aja seperti ini. Jadi setelah saya praktekkan dengan alat-alat sederhana, anak-anak juga akhirnya bisa gitu. Selain aku, terdapat 3 guru lokal dan 1 guru pendatang. Bu Berta mengajar kelas 1 dan 2. Bu Santi mengajar kelas 3. Serta Ibu Yanti yang merangkap kelas 5 dan 6. Ia menggantikan tugas Bu Lomuring yang sedang melanjutkan sekolah di kota. Untuk sementara proses belajar diadakan di rumah masing-masing guru atau di rumah adat. Gedung sekolah kami sebelumnya memiliki 3 ruang. Setiap ruang disekat untuk memenuhi kebutuhan 6 kelas. Bangunan yang sudah tidak layak membuat warga berinisiatif untuk merenovasi sekolah. Para orang tua murid yang tergabung dalam komite berperan dalam hal ini. Beruntung sekolah ini memiliki guru pendatang dengan niat mulia untuk mengajar. Sejak tahun 2009, Bu Yanti hadir di sekolah ini. Sebelumnya kan mereka kalau musim kerja, anak-anak ini sering dibawa sama orang tua kerja. Kemudian perlahan-lahan saya mencoba memberi pandangan kepada orang tua, kepada merekanya juga bahwa sekolah itu penting. Jadi mulai dari sekarang Ibu Guru mengharapkan kalian bisa hadir setiap hari sekolah. Keterbatasan keadaan membuat para guru harus saling mengisi berbagai peran di sekolah. Bu Yanti tak hanya menemani murid-muridnya di dalam sekolah. Ia kerap mengajak mereka keluar mencari suasana baru untuk belajar. Hari ini kita akan menulis cita-cita kita, karena kalian kan udah kelas 6, pasti punya cita-cita. Nah, nanti kalian tulis cita-cita di kertas yang Ibu Guru bagikan ke kalian. Kalian tulis cita-citanya, kemudian nanti jelaskan dengan Ibu Guru cita-citanya apa, kenapa ngambil cita-cita itu, ya. Ia punya cara kreatif untuk menginspirasi murid-muridnya. Mereka sehari-hari biasa di kelas juga sering mainkan pesawat. Daripada mereka main-main kayak gitu, ya udah kita coba untuk menanyakan kembali ke anak-anak apa sih cita-cita itu, cita-cita mereka, kemudian nanti diterbangkan setinggi mungkin dan saya mengharapkan mereka bisa mencapai cita-cita mereka. Cita-cita saya jadi fotografer karena saya mau keliling dunia. Nama saya Dereng, cita-cita saya jadi guru. Alasan saya jadi guru karena saya senang matematika. Nama saya Indah, cita-cita saya menjadi guru. Alasan saya ingin menjadi guru adalah karena saya ingin memajukan desa saya, Desa Nangabungan, dan ingin membantu Desa Nangabungan. Nama saya Niko, cita-cita saya jadi ilmuwan. Alasannya karena saya suka penemuan-penemuan baru. Nama saya Esther, cita-cita saya jadi pramugari. Alasannya karena bisa membantu orang yang di dalam pesawat dan bisa jalan-jalan ke kota yang lain.
Sosok Bu Yanti adalah guru pahlawan pelita hati. Guru yang dapat memotivasi anak-anaknya meraih cita-cita setinggi dirgantara. Dusun Nangabungan terletak di Putus Sibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Perjalanan menuju desa ini ditempuh dengan melawan arus sungai Kapuas selama 6 jam, melewati hutan dan sungai penuh riang. Sebagian besar warga desa Bungan Jaya adalah suku Dayak Punan Hofongan. Satu dari 14 subrumpun suku Dayak Punan yang tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur. Mereka hidup di daerah tepian sungai yang membawa berkah bagi kehidupan. Aliran air pula yang membawa tenaga listrik di daerah ini. Di pertengahan 2013, masyarakat telah memakai pembangkit listrik tenaga mikrohidro dari bendungan di air terjun Dusun Aso. Kini tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan termasuk kegiatan sekolah. Hari ini, semua kelas bergabung untuk pelajaran seni budaya, bentuk penghormatan dan pelestarian terhadap kesenian tradisional. Kali ini kami juga memakai sape, alat musik pengiring khas suku Dayak. Anak-anak berlatih diiringi lagu Nalo Baring, lagu khas Dayak Punan Hofongan yang bercerita tentang pemandangan bukit di sekitar desa. Tarian ini biasa ditampilkan saat ada tamu penting yang hadir di desa. Dulu sebelum saya tugas ke sini, memang orang tua yang biasa tampil di acara pesta, acara penyambutan orang penting. Tapi setelah saya masuk ke sini dan saya ajarkan kepada anak-anak bahwa kita harus tampil, kalian bisa, kalian punya potensi, maka kita sama-sama belajar, kita tampilkan kreativitas kita di depan orang-orang penting tersebut. Kini tak hanya anak kelas besar yang berlatih tari. Murid-murid di kelas kecil juga ikut mengasah keterampilan dengan melihat contoh kakak kelasnya. Sekarang jagoan kita yaitu Atut dan Dereng. Tepuk tangan. Anak laki-laki memberi penampilan yang berbeda. Mereka memainkan tari perisai yang menggambarkan perebutan wilayah. Sekali lagi, tarian yang terakhir yaitu tarian burung tingang terbang. Tepuk tangan. Tadi juga saya
Saat menari, para murid memakai atribut khas suku Dayak. Seperti bulu burung enggang, pakaian, serta tutup kepala berhias manik-manik. Saat ini ada 10 pembuat kerajinan manik-manik di Nanggabungan. Salah satunya Ibu Hyang, istri dari kepala adat Bapak Safang. Setiap suku Dayak memiliki motif yang berbeda-beda. Suku Punan Hopongan punya motif bang pakat yang dikreasikan dalam bermacam kerajinan. Sifat dan gayanya memang beginilah sampai sekarang. Buat ajaman yang pokok, yang mana kok kesenangan kita buat. Pelestariannya kan memang dikembangkan di sini. Tidak bisa dipendam-pendamkan begitu saja. Memang khususnya nanti seperti ibu dari saya ini, nanti mungkin dari anak saya juga yang meneruskan kelestariannya itu. Pelestarian tradisi tak hanya dalam bentuk kesenian. Budaya hidup nenek moyang suku Punan juga masih lestari di kalangan anak-anak. Sepulang sekolah, mereka terbiasa ke hutan untuk memasang perangkap hewan. Kebiasaan ini didapat dari nenek moyang yang hidup secara nomaden, berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Mereka bergantung pada sumber daya alam untuk bertahan hidup. Kalau ini pakai nan buat hewan nggak bisa lewat dari sini. Terus kalau lewatnya kan nggak bisa dari sini, makanya dari sini. Tak hanya lewat jebakan di hutan, anak-anak juga mencari ikan dengan masker dan tombak sederhana. Ketika mereka pulang sekolah harus mencari ikan misalnya, atau ketika di hutan mereka berjalan, mereka juga melihat alamnya, menjaga alamnya, tapi juga waspada gitu. Karakter seperti ini sangat bagus ya, karena mereka juga punya prinsip ketika hal ini harus dijaga, berarti mereka benar-benar akan menjaganya. Desimeter. Ya. Habis desimeter apa? Meter. Sentimeter di sini ya. Enggak. Kumpul di sini semua. Sini semua, sini semua. Sini semua. Matematika. Coba. Matematika. Hari ini kami belajar tangga ukuran. Kami belajar tangga ukuran. Kalau turun dikali 10. Dikali 10. Kalau naik dibagi 10. Dibagi 10. Pelajaran matematika kerap menjadi momok bagi murid-muridku. Aku coba mengikis ketakutan ini. Melalui puisi, aku mengajarkan konsep ukuran panjang. 5. Berarti kalau dia turun 5, nolnya ditambah kalau turun ya. Dia naik lagi, dia balik lagi. Dari sentimeter dia mau naik ke kilometer. Ya, naiknya coba lihat, naiknya berapa kali. Hitung ya sama-sama. Kilometer ke Selesai belajar, anak-anak berlatih lewat latihan soal.
angkanya tetap. Yang berbeda itu nolnya saja. Nah, coret. Nolnya 2. Coret. Nah, sama dengan 25 meter. Mantap kan? Ya. Sudah selesai semua? Selesai jam sekolah, kelas 4, 5, dan 6 kerap berkumpul. Baris. 1, 2, 3. Bukan untuk belajar bersama, melainkan bermain pesan berantai. Sudah? Tiga, kita bermain. Apa namanya? Pesan berantai, ya. Yang lain tutup telinganya. Anak-anak dibagi dalam kelompok kecil. Seorang anak menjadi perwakilan sebagai penerima kalimat kunci. Setiap kalimat berisi materi pelajaran yang telah diketahui anak kelas tinggi. Di permainan ini anak-anak sebenarnya tidak sadar mereka menghafal sebuah kalimat yang berkaitan dengan pelajaran yang mungkin saja keluar dari soalnya di ujian nanti. Jadi jam terakhir itu identik dengan anak-anak sudah males, sudah lapar, sudah capek, kita buat permainan biar lebih asik. Ya. Yang lain tutup telinganya. Jangan lihat ke belakang, yang lain tutup telinganya. Tutup telinganya. Tutup telinganya. Yang belum ditepuk. Nah. Udah. 1, 2, 3. Yang terakhir di mana? Agnes? Yang terakhir dapat bisikan siapa? Maju ke depan. Yang terakhir dapat bisikannya siapa? Lokia, maju ke sini. Keberhasilan permainan diuji pada sampainya pesan hingga orang terakhir. Terus? Akan yang 8 yang ada 2 kali. Itu aja. Oke. 8. Yang 8. Coba Esther maju Esther sini. Coba Esther sini. Kelembapan air, kelembapan. Apa? Kelembapan? Hah? Kelembapan menunjukkan jumlah air yang ada di udara. Orang pertama. Orang kedua. Kelompok dengan kalimat terlengkap menjadi pemenangnya. Menunjukkan jumlah uap air yang ada di udara. Sampai orang kedua dia masih benar, ya. Coba diulangi. Kelembab. Sama-sama, ulangi sama-sama. Menunjukkan jumlah uap air yang ada di udara. Kita mulai sekali lagi ya. Walaupun berisi materi pelajaran, murid-muridku tetap menikmati permainan ini. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Udah. Terkadang kami mengulang hingga beberapa putaran permainan. 1, 2, 3. Benang sari adalah alat kelamin tumbuhan. Yo, coba buka. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Benang sari adalah Ya, yang menang kelompok ini, yang tengah ini. Kelas hari ini kami tutup dengan menyanyikan lagu kreasi pelajaran. Lagu yang dibuat oleh murid-muridku untuk menghafal materi ilmu pengetahuan sosial. Jawa Nusa Tenggara. Ada berapa kota? Ada 9 kota Jawa Nusa Tenggara. Inilah cara berkomunikasi yang aku lakukan bersama murid-muridku. Belajar lewat permainan, memahami materi dengan cara menyenangkan.
Masa penempatan selalu menghadirkan pengalaman baru. Kehidupan di Nangabungan mengubah cara komunikasiku dengan dunia luar. Pak Guru, ini ada surat Siapa yang ngantar tadi? yang ngantar ke saya. Ya. Itu Bapak siapa? Bapak Kristin. Bapak Titin. Kapan dia naik mudik lagi? Tidak lama. Nggak lama lagi. Coba Pak Guru lihat. Oh, ini dari tempat Ketiadaan sinyal telepon di tengah perbukitan Bungan membuat surat menjadi media komunikasi yang efektif dengan dunia luar. Nanti Pak Guru mau ada acara festival Danau Sentarum. Tahu nggak Danau Sentarum? Oke. Danau Sentarum di dekat perbatasan Malaysia sana. Ini dibilang tanggal 5 ngumpul di Putu Sibau. Ya. Harus diakui bahwa komunikasi itu jadi salah satu sumber semangat juga. Ketika saya kesulitan mengajar anak-anak, saya biasanya sangat merindukan bagaimana berbicara dengan ibu saya. Terus ketika saya sangat down dengan segala keterbatasan di sini, saya butuh teman-teman saya gitu. Dan kadang-kadang komunikasi dari mereka walaupun hanya lewat surat itu sangat berarti dan sangat memberikan semangat lagi. Kesulitan akses komunikasi tak menyurutkan semangat warga untuk terus maju. Salah satu bentuknya lewat pembuatan jembatan gantung di atas aliran sungai. Jembatan sepanjang 130 meter ini menghubungkan dua dusun, yaitu Dusun Aso dan Dusun Nangabungan. Masyarakat secara swadaya bergotong royong hingga jembatan selesai tahun 2011. Memang kita kerjasama dengan Pak Desa, dengan Pak Adat, memang kita kalau bantuan pemerintah itu tidak ada, memang kita sudaya. Masyarakat di sini sudaya sanggup. Memang separuh memang agak susah, ada yang mudah kalau kita kompromi nanti bersama. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung dua tempat vital, yaitu sekolah dan puskesmas. Sebelum ada jembatan ini, kami masyarakat di Nangabungan ini banyak pakai perahu nyebrang. Yang mau berobat ke puskesmas sana itu pakai sampan. Anak-anak yang mau sekolah itu pagi-pagi itu pakai sampan juga. Jadi itulah jembatan gantung ini bisa ada di Nangabungan ini. Jembatan ini sangat penting buat warga, menjembatani kegiatan sehari-hari mereka. Di Nangabungan, aku tidak tinggal bersama keluarga asuh, melainkan di rumah dinas. Terkadang Bu Yanti juga ikut membantuku di rumah. Hidup sendiri itu emang benar-benar kerasa manage waktunya sendiri. Terus kalau kesulitannya sendiri ya nggak banyak pilihan kan, nggak ada temennya gitu. Lagian nggak pernah sendiri juga sih, anak-anak juga sering datang, sering ngebantuin, sering ngirimin ikan, sering masak bareng. Tapi kalau udah malam saya suruh pulang, biar mereka tidur di rumah masing-masing. Siang ini aku bertemu murid kelas 6, Gunawan. Pak Guru juga bilang kalian kelas 3 harus jadi contoh kan? Iya. Pak Gunawan terima nggak Pak Guru hukum seperti itu dulu? Terima karena saya merasa saya salah. Aku menjunjung nilai kedisiplinan dalam membimbing para murid. Gunawan pernah mendapat teguran karena berbuat iseng pada temannya. Pak Guru itu orangnya agak keras. Tapi senang nggak diajar dengan Pak Guru? Senang. Kenapa? Karena mendapatkan pelajaran baru dari Pak Guru.
Namun, di mataku, Gunawan memiliki kelebihan tersendiri. Ia bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai ketua kelas 6 dan memiliki semangat konsisten untuk berubah. Ke depan juga Pak Guru minta tolong sama Gunawan untuk kita sama-sama ini ingetin teman-teman yang lain. Pakai seragam, jangan bolos-bolos lagi, ya. Gunawan ketua kelas harus lebih bertanggung jawab sama anak-anak. Untuk mengejar akademik buat saya terlalu absurd ya, terlalu tidak mungkin hanya setahun. Jadi saya membenahi di tingkah laku. Jadi walaupun nanti setelah setahun saya di sini akademik mereka tidak terlalu berkembang, saya mau lihat sikap mereka yang baik lah, lebih baik dari sebelumnya. Walau capaian akademi tidak menjadi target utama, aku tetap memberi pelajaran tambahan bagi anak-anak. Salah satunya bahasa Inggris. Sebelum dimulai kami berlatih senam mulut agar terbiasa dengan pelafalan bahasa asing. Itu pelafalannya harus sering-sering senam mulut. Coba lihat Pak Guru, senang. Lihat mulutnya ya. Huruf vokal tahu kan? A, I, U, E, O. Nah, jadi kalau huruf vokalnya kita latihan. I will. Coba. I will. Anak-anak kalau les bahasa Inggris awalnya harus senam mulut supaya mereka tahu ini bahasa asing. Jadi mereka tidak biasa. Kenapa penting bahasa asing? Karena mereka juga harus tahu belajar bahasa asing itu ya memang biasanya salah gitu. Jadi harus dibiasakan bahwa tidak saling menertawakan ketika mereka mengucapkan kesalahan. Kami menerapkan peraturan agar pelajaran tambahan dapat berjalan nyaman. Sebelum les, kalau yang ketawa harus langsung siul. Kalau enggak yang lain silahkan dicubit. Jadi kalau begitu ketawa harus nggak apa-apa, walaupun susah harus tetap bersiul. Oke? Agree? Sebelum bergabung dalam Indonesia Mengajar, aku berkesempatan kuliah di luar negeri. Siapa yang mau kuliah di luar negeri? Mau kuliah kemana, Ben? Belanda. Ke Belanda aja. Lihat salju. Main di salju. Aku juga berbagi pengalaman selama kuliah pasca sarjana bidang Coastal Management di University of Oldenburg dan Groningen. Coba lihat. Menunjukkan foto dan postcard juga supaya lebih dekat. Ternyata bahwa ada buktinya. Di foto ada Pak Gurunya dan Pak Gurunya itu nggak di Indonesia seperti tadi. Pak Gurunya itu di salju. Gitu. Dan berarti Pak Gurunya sudah pernah. Berarti mereka juga bisa, pernah. Dan mudah-mudahan sih mereka pasti bisa juga. Jadi waktu ceritanya Pak Guru tinggalnya di lantai 9. Waktu musim salju dari atas kamar Pak Guru itu bisa, ini danau nih, danau. Jadi beku. Karena apa? Karena salju, karena dingin. Aku berusaha menanamkan pada murid-muridku bahwa niat sederhana dapat menjadi awal untuk menggenggam mimpi yang luar biasa. Kakak Pak Guru dulu nonton film Oshin, di film itu ada salju. Pak Guru nanya sama kakak, "Kak, itu apa?" "Salju." "Salju itu di mana?" "Di Jepang." "Jepang itu di mana?" "Di luar negeri." Nah, Pak Guru belajar sampai cuma pengen lihat salju gitu. Harapannya anak-anak tahu bahwa Pak Gurunya saja bisa, pernah sekolah keluar dan mereka juga bisa pasti. Karena Pak Gurunya tahu sudah pernah ke sana dan Pak Gurunya cerita bagaimana supaya bisa sekolah ke sana. Setiap anak bebas bermimpi. Tugas kitalah untuk menemani mereka meretas jalan mewujudkan mimpi-mimpi itu. Saya mau ke Belanda, mau jadi bidan. Saya mau kuliah di Singapura karena saya belum pernah lihat negara Singapura. Saya ingin sekolah di New York, ingin melihat patung Liberty. Bermain di sungai menjadi pelarian kami untuk melepas lelah. Disinilah aku melihat kemampuan fisik murid-muridku yang terasah oleh lingkungan sekitar mereka. Mereka menikmati dan mengarungi kebebasan dalam curahan air yang mengalir. Yang paling banget dirindukan itu hal seperti ini ya, bermain di alam sama anak-anak. Karena di sini juga saya belajar banyak
salah satunya belajar tentang kepercayaan sama anak-anak. Saya tuh nggak pernah selama ini di alam seperti ini, di hutan dan di sungai seperti ini. Tapi anak-anak ngejaga. Saya nggak bisa berenang ya. Tapi anak-anak kalau pak gurunya udah kelihatan tenggelam, cepet ada aja yang nyelamatin. Jadi saya bakal rinduin banget nih anak-anak saya ini di sini selama setahun ini. Ini bukan hanya cerita tentangku, tapi tentang anak-anak Indonesia yang tumbuh dan mengenyam ilmu di tengah semesta alam. Saya juga jadi percaya bahwa Indonesia punya banyak sekali potensi. Ketika pemerintah, ketika masyarakat, semua elemen bergerak untuk sama-sama peduli, saya yakin Indonesia akan punya wajah yang baru. Saya yakin ketika anak-anak ini diberikan kesempatan pendidikan yang lebih saja, mereka juga bisa punya ide yang lebih terkait dengan pengalaman hidup mereka. Gitu. Nangabungan memperluas pandanganku tentang bangsa Indonesia. Bangsa yang berkawan dengan alam dan berpegang teguh pada hukum adat. Disinilah aku mengecap pengetahuan bahwa menjaga nilai luhur tradisi menjadi salah satu penopang bangsa. Tapi saya juga menyadari ketika saya berinteraksi dengan masyarakat di sini, hukum adat mereka itu tidak berseberangan dengan hukum positif dari pemerintah gitu. Jadi ketika hukum adat tetap dipegang, hukum pemerintah juga tetap dijalani, dihormati, saya yakin Indonesia akan menjadi sebuah negara yang sangat kuat.